Piutang pajak PBB hingga akhir Oktober tahun 2024 mencapai 28 miliar lebih. Hal ini diungkapkan oleh Agung Wibowo Kabid Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Agung hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Dikatakan Agung Wibowo bahwa tunggakan pajak PBB hingga akhir Oktober tahun 2024 mencapai 28,7 miliar lebih. Hal ini diungkapkan oleh Agung Wibowo Kabid Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Jelas Agung Wibowo hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Dikatakan Agung Wibowo bahwa tunggakan pajak di Brebes kalau dihitung dari kurun waktu 2014 hingga 2024 berjumlah 28 miliar itu. Menurut Agung Wibowo pembayaran PBB tidak harus melalui pamong desa atau kopak yang bersangkutan. Bisa dibayarkan melalui Indomaret, Alfamart, bank pemerintah yang bisa untuk dilakukan pembayaran PBB ujarnya. Mengenai modus pemakaian uang pajak yang disampaikan ke warga dengan modus menggunting atau memotong tunggakan sebelumnya sehingga masyarakat tidak tahu uang yang dituturkan dipakai oleh pamong atau kopak tersebut, 2024 berjumlah 28 miliar itu. Menurut Agung Wibowo pembayaran PBB tidak harus melalui pamong desa atau kopak yang bersangkutan. Bisa dibayarkan melalui Indomaret, Alfamart, bank pemerintah yang bisa untuk dilakukan pembayaran PBB ujarnya. Mengenai modus pemakaian uang pajak yang disampaikan ke warga dengan modus menggunting STTP, sehingga tunggakan sebelumnya sehingga masyarakat tidak tahu uang yang dituturkan dipakai oleh pamong atau kopak tersebut. Sesungguhnya kan masih tidak begitu inilah kan kebutuhan pembangunan misalnya 100 di APBD kita kan ada ya di situ kontribusinya PBB kan paling baru berapa persentase untuk di APBD semasa nggak apal sih ya. Harus buka itu kalau pajak PBB sendiri tiap kecamatan kan ada total tunggakan sampai bulan November 2024 berapa Pak? Totalnya totalnya ini total tunggakan 28.760 miliar 28.760 28 ini sampai tahun 2023. Oh, 2023 kan belum ya selesai ya. Siapa tahu ternyata tahun ini lunas ya. Berarti intinya kan piutang tidak bisa dihitung pada tahun berjalan tapi kan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Saat ini kan kondisinya mungkin masih menunggu nanti siapa tahu bayarnya pada bulan Desember sih. Ya, jadi kan tidak masuk piutang kan. Itu kecamatan Brebes berapa ya? Kecamatan Brebes sebentar ya. Tiap tahunnya nunggu berapa ya? 3,7 miliar. Oh, itu yang harus dibayarkan. Iya, menjadi piutang dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Oh, 2023. Iya, lumayan. Oh, lumayan besar. Paling besar mana, Pak? Kalau paling besar. Larangan berapa Pak? Larangan 6,5 miliar total ya. Pesan ke Bapak Agung siapa nama lengkap? Agung Wibowo Kabid PBB ya. Nah, pesannya apa Pak? Ya intinya karena PBB kan sudah merupakan tugas dan hal yang setiap tahun muncul dan biasanya kan saya rasa semuanya sudah pada paham. Ya betul. Dana-dana yang mungkin loh dalam tanda kutip masih mampir ya segera diselesaikan kan. Intinya itu. Terus kalau masih di tangan pamong gitu, oknum ya. Saya nggak mengatakan oknum ya, intinya mungkin karena beliau masih masih punya kebutuhan dengan tanda kutip yang mungkin pakai dulu ya. Mungkin yang sering kita dengar. Tapi mudah-mudahan menjelang akhir jatuh tempo, menjelang tutup tahun ini bisa dikembalikan, intinya seperti itu. Ya intinya kita tidak menuduh atau gimana gitu, tapi yang jelas pokoknya ketika
namanya mendapat setoran dari warga, kadang-kadang mau disetorkan langsung, kadang-kadang menunggu waktu, nunggu saat yang tepat. Dan mungkin ini menjelang akhir tahun, saya rasa mungkin saat yang tepat untuk segera melunasi kewajibannya. Iya. Berarti kalau seandainya di Pamong itu kan menyalahi aturan apa? Enggak, Pak? Kenapa? Seandainya di Pamong itu menyalahi aturan apa gimana, Pak? Di Kopak ya? Sepanjang dia punya niat dan kemauan untuk menyetorkan sebelum waktunya habis, saya rasa kan tidak menjadi utang, jadi ya belum dikatakan. Kalau udah muncul, itu kan dari 2014 ya datanya itu muncul. Itu gimana, Pak? Begitu. Kita gini, kita kan berprasangka baik dulu ya. Aturan pajak itu kan 1 kali 24 jam ya, retribusi ya. Kalau aturan pajak itu, kalau sudah dititipkan, kan dititipkan ya seharusnya memang di-store. Seharusnya. Tapi karena pertimbangan mosok store kadang-kadang si Jito loro ya mungkin menteri rota akhirnya lagi di-store. Ya kan, kadang-kadang piramidi males bolak-balik gitu kan, store kan. Boleh kan, intinya mungkin Pamong punya pertimbangan daripada setor satu tupi toh, saya mungkin dapat 10 tupi baru saya setorkan. Yang bicara aturan perda nomor berapa ya? Kan 1 kali 24 jam ya. Kalau itu kaitannya dengan setoran di Kasda. Di Kasda ya. Jadi bahkan manakala itu. Kalau PBB, yang 21 kali 24 jam itu ketika disetorkan ke kantor pos. Ya, kantor pos itu berkewajiban untuk menyetorkan dalam waktu 1 kali 24 jam ke rekening penampungan. Nah, ini ada modus baru, Pak. Pajak itu PBB itu tidak langsung tahun itu dikasih. Tahun sebelumnya ditutupi, dipotong dulu, Pak. Sehingga tunggakan kan ditulis. Ditulis itu nggak disebutkan tahun berapa, tunggakan berapa, tahun ini tunggakan berapa, sehingga pajak-pajak hanya menyetorkan. Ada modus itu, sehingga sampai ketahuan sama inspektorat. Itu gimana pesan Bapak? Gitu. Iya. Ya, kalau saya sih lebih baik hal seperti itu dihindari. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena masyarakat sekarang lebih pandai dan juga ketika di SPT itu muncul keterangan bahwa tunggakan tahun ini ternyata masih berhutang sementara warga sudah membayar, hal itu kan sesungguhnya tidak ingin kita harapkan. Dalam arti kita nggak ingin mengadu domba antara Pamong dengan BP ya, intinya kan seperti itu. Cuma dengan informasi seperti itu, pihak Pamong mungkin tergugah hatinya, dalam arti tergerak hatinya ketika memang ada setoran dari BP segera dibayarkan, sampai ditunda-tunda kan, maksud dan tujuan kita seperti itu. Oke, teman.